wabarakatuh. Selamat datang di channel Rumah Anak Cerdas. Kali ini kita akan membahas materi kelas 6, yaitu tema 2, Persatuan dalam Perbedaan, subtema 2, Bekerja sama mencapai tujuan, pembelajaran 4. Sebelum kita ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Tahukah kamu, para pahlawan juga bersatu dan bekerja sama melalui cara diplomasi dengan tujuan untuk mendapatkan pengakuan, kedaulatan, kemerdekaan bangsa kita. Nah, upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia tidak hanya dilakukan melalui pertempuran, namun juga dilakukan melalui jalur diplomasi, perjanjian, dan perundingan, seperti Perjanjian Linggarjati, Perjanjian Renville, Perjanjian Romroyen, dan Konferensi Meja Bundar atau KMP. Baca bersama-sama. Yang pertama yaitu Perjanjian Linggarjati. Perjanjian Linggarjati itu terlaksana dari 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Hasil perundingannya yaitu yang pertama, Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. Yang kedua, Belanda harus meninggalkan wilayah RI paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Yang ketiga, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat dengan RIS. Nomor 4, dalam bentuk RIS, Indonesia harus bergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat Indonesia. Pelanggaran perjanjian. Pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus. Pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mock akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Pada tanggal 21 Juli 1947 meletuslah agresi militer Belanda pertama. Perjanjian Renville antara 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat USS Renville yang berlabuh di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta. Perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi Tiga Negara atau disingkat KTN, yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Amir Syarifuddin, delegasi Kerajaan Belanda dipimpin oleh R. Abdul Qadir Widjoatmojo. Hasil perundingan ini yaitu yang pertama, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang nomor tiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Perjanjian Romroyen yang terjadi antara tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949.
Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Den Indes, Jakarta. Nama perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Rum dan Herman van Rooyen. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag. Hasil pertemuan yaitu yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya, pemerintahan Republik Indonesia akan menghadiri KMB atau Konferensi Meja Bundar. Yang nomor dua, pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Konferensi Meja Bundar yang terjadi antara tanggal 23 Agustus 1949 sampai 2 November 1949. Hasil dari konferensi Meja Bundar atau KMB adalah yang pertama, Belanda mengakui RI sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, yaitu akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Yang keempat, RIS mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Dan nomor 5 adalah pengambil alihan hutang Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Pikiran dari Perjanjian Renville. Apa itu Perjanjian Renville? Perjanjian Renville adalah perjanjian yang dilakukan antara Indonesia dan Belanda di atas kapal perang Amerika Serikat atau USS Renville. Nah, di sini ada mengapa, siapa, bagaimana, kapan, dan di mana itu ada di bacaan yang sudah kita baca bersama-sama tadi. Dan perjanjian Rombotiannya kalian pelajari sendiri ya, dibaca dengan baik. Peta pikiran Konferensi Meja Bundar atau KMB. Apa itu KMB? Siapa saja yang terlibat dalam KMB? Terus di mana tempatnya? Kapan terjadinya? Itu kalian bisa pelajari melalui peta pikiran berikut ini. Nah, ini tugas kalian. Kalian melihat beberapa peta pikiran tadi, ada perjanjian Renville dan yang lain. Nah, tugas kalian yaitu membuat peta pikiran perjanjian Linggarjati. Ditulis di buku tugas ya. Apa makna persatuan dan kesatuan? Yaitu rasa persatuan dan kesatuan dapat meningkatkan rasa persahabatan, kekeluargaan, dan tolong-menolong antar sesama, dan meningkatkan rasa nasionalisme atau cinta tanah air. Itu adalah makna persatuan dan kesatuan. Sikap yang menunjukkan persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, hidup rukun antar sesama manusia, saling tolong-menolong jika ada yang membutuhkan pertolongan. Kedua, selalu menyelesaikan masalah dengan musyawarah. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan desa seperti gotong royong, kerja bakti, ronda, dan acara desa lainnya. Yang keempat, menjaga keamanan dan perdamaian di sekitar lingkungan bermasyarakat. Yang kelima, ikut serta dalam kegiatan pembangunan yang diselenggarakan pemerintah. Manfaat dari persatuan dan kesatuan. Manfaat persatuan dan kesatuan adalah bisa mengatasi semua perbedaan yang timbul dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih lancar, aman, dan baik, supaya tidak terjadi perpecahan bangsa dan keutuhan terus terjaga. Nah,
Nah, perhatikan dialog berikut ini. Silahkan kalian baca ya. Setelah itu, berdasarkan dialog di atas, Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Siapa yang menggunakan pita paling panjang? Coba jelaskan. Sudah paham belum ini tentang pecahan dan pecahan desimal? Nah, jawabannya yaitu Lani menggunakan pita 0,5 meter, Siti menggunakan 1/4 meter. Jika diubah menjadi bentuk desimal adalah 0,25. Sedangkan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Dilihat dari bilangannya yang ada, maka Dayu menggunakan pita yang paling panjang. Nah, jadi urutan penggunaan pita dari yang terpendek hingga terpanjang yaitu yang pertama Siti, yaitu 0,25 meter. Kemudian yang agak panjang lagi Lani 0,5 meter, dan yang paling panjang yaitu Dayu 1,2 meter. Sudah paham belum cara mengurutkan bilangan desimal? Bagaimana cara membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal? Nah, selain menggunakan tabel nilai tempat, kamu juga dapat membandingkan dan mengurutkan bilangan desimal menggunakan garis bilangan. Perhatikan garis bilangan untuk per sepuluhan, per seratusan, dan per seribuan berikut. Yang pertama, garis bilangan berikut menunjukkan per sepuluhan, yaitu yang pertama dimulai dari 0, kemudian 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Itu artinya kalau 0,1 itu adalah 1/10, 0,2 2/10, dan selanjutnya sampai 0,9 yaitu 9/10. Itu namanya garis bilangan per sepuluhan. Kemudian garis yang kedua yaitu garis bilangan berikut menunjukkan garis bilangan per seratusan. Contohnya yaitu mulai dari 0, kemudian 0,01 berarti 1/100 ya, betul. Kemudian 0,02 berarti 2/100. Kemudian 0,03 yaitu 3/100, dan selanjutnya. Paham ya? Dan garis bilangan berikut menunjukkan per seribuan, itu garis bilangan yang ketiga, yaitu 0, kemudian 0,001 itu artinya 1/1000, 0,002 artinya 2/1000, dan selanjutnya seperti itu. Paham ya garis bilangan desimal? Perhatikan kembali soal cerita yang sudah kamu diskusikan. Lani menggunakan pita sepanjang 0,5 meter. Siti menggunakan pita sepanjang 1/4 meter. Dan Dayu menggunakan pita sepanjang 1,2 meter. Nah, untuk mengurutkan bilangan-bilangan tersebut, kita memerlukan langkah-langkah seperti berikut ini. Yang pertama, ubah pecahan ke dalam bentuk desimal. Di situ kan ada pecahan biasa yaitu 1/4. Nah, kita ubah dulu menjadi pecahan desimal semua. Nah, yang pertama Lani menggunakan 0,5 meter, itu sudah dalam bentuk desimal ya, jadi tidak usah diubah lagi. Kemudian Siti menggunakan 1/4 meter. Nah, 1/4 meter itu pecahan desimalnya adalah 0,25 meter. Kemudian Dayu menggunakan 1,2 meter, itu pun sudah termasuk bilangan desimal, jadi tidak perlu diubah. Jadi yang diubah tadi yang Siti 1/4 meter, yaitu diubah menjadi 0,25 meter. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua yaitu perhatikan angka di depan koma. Yang lebih banyak tentu nilai bilangannya lebih besar. Di situ ada 3 bilangan desimal.
yang mana yang bilangan sebelum koma paling besar, apakah 0 atau 1. Di situ kan ada 0,5, 0,25 dan 1,2. Berarti yang di depan koma paling banyak yaitu angka 1. Tuh cara berarti paling banyak yang punya Dayu. Ya betul, sekarang sebelum koma ada angka 1. Langkah yang ketiga, jika angka di depan koma sama, lihat angka setelah koma. Yang angkanya lebih besar berarti nilai bilangannya lebih banyak. Di situ kan ada angka 0 di depan koma kan ada 2. Punya Lani dan punya Siti sama-sama 0 yang sebelum koma. Kalau sama-sama 0, kita lihat yang di belakang koma. Di situ ada angka berapa? 5 dan 25. Yang dilihat adalah angka pertamanya. Angka pertamanya berapa? Di situ ada 5 dan ada 2. 5 dan 2 besar mana? Iya, betul, besar 5. Jadi, Lani dan Siti mempunyai pita yang lebih panjang siapa? Iya, betul, yaitu Lani. Nah, ini adalah urutannya. Jadi, yang paling panjang adalah 1,2, kemudian 0,5 dan 0,25. Nah, ini tugas kalian. Bilangan desimal berikut menggunakan tanda lebih kecil dari atau lebih besar daripada. Nah, ini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 soal ya. Kerjakan baik-baik dengan langkah-langkah yang sudah saya ceritakan tadi. Ini juga tugas nomor bilangan pada tabel berikut. Ada beberapa angka di situ, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 bilangan desimal. Nah, urutkan bilangan pada tabel tersebut dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, itu nanti ditulis di buku tugas kalian dan nanti dikirimkan ke guru kalian. Terima kasih sudah menyaksikan video dari Rumah Anak Cerdas. Tunggu video berikutnya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tekan tombol loncengnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.